pribadi kembali lagi ya, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru. Pribadi hampir sebagian besar mahasiswa baru itu mereka berpindah dari kota A ke kota B, di mana kota A ini tempat mereka tinggal sebelumnya, kemudian kota B adalah tempat mereka melanjutkan studi di perguruan tinggi. Biasanya sebagian besar mahasiswa baru itu mereka berpindah tempat, dan juga mungkin bisa kita berkenalan di sekitar kita, mereka berasal dari daerah-daerah yang berbeda ya, untuk mahasiswa-mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama ya. Pribadi terkait dengan perpindahan ini dari kota A misalnya ke kota B, tentunya setiap kota itu berbeda, walaupun misalnya antara etnis yang ada di kota A dan di kota B misalnya sama, ada beberapa yang sama, tetapi pasti tentunya antara satu kota dan kota lainnya itu berbeda. Kemudian berikutnya juga pribadi perpindahan dari masa studi sebelumnya yaitu SMA, kemudian kita memasuki perguruan tinggi, tentunya juga ada banyak hal yang berbeda di sana ya pribadi. Pribadi berkaitan dengan hal itu, maka di sini saya ingin membahas terkait dengan perbedaan-perbedaan antara kota yang kita tempati sebelumnya dan sekarang misalnya, dan juga jenjang pendidikan yang sebelumnya dan sekarang misalnya perguruan tinggi. Itu mungkin saja kita menemui beberapa culture shock. Jadi di sini kita akan membahas jenis-jenis culture shock yang mungkin kita temui sebagai mahasiswa baru di tempat kita yang baru atau di kota kita yang baru. Jadi pribadi di sini saya memberikan pribadi itu berdasarkan pengalaman yang saya miliki ya. Berhubung saya sudah 2 kali pindah kota dalam menempuh pendidikan, jadi sebelumnya saya itu berasal dari timur Indonesia ya, berasal dari timur sana. Kemudian ketika saya melanjutkan S1 kemarin itu berbeda tempat dari SMA saya dan juga perguruan tinggi yang menjadi tujuan saya. Jadi berbeda, walaupun di tempat saya sebelumnya itu, di pulau saya sebelumnya hanya satu etnis yang ada di sana. Kemudian saya berpindah itu ada beberapa etnis. Waktu saya S1 itu ada 4 etnis di kota tempat saya kuliah. Jadi cukup berbeda. Kemudian lingkungan kampusnya juga SMA dengan perguruan tinggi juga berbeda. Kemudian pada saat melanjutkan studi S2 lagi, saya berpindah dari daerah timur bagian tengah, daerah Indonesia bagian timur, bagian tengah ya, bagian tengah ke bagian barat. Jadi itu kondisinya lagi sangat-sangat berbeda. Ada banyak hal berkaitan dengan culture shock yang saya temui dan saya ingin berbagi dengan everybody sekalian ya. Pribadi berkaitan dengan culture shock ini, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan culture shock, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih culture shock ini. Pribadi, culture shock ini merupakan suatu yang terjadi pada individu di mana mereka itu merasa bimbang atau bingung ketika berada di daerah tertentu atau ketika berada di suatu daerah yang baru. Kadang-kadang ketika kita berada di daerah yang baru itu kita merasa gembira, tapi ada banyak hal yang juga misalnya yang kita temui yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu, maka bisa saja membuat kita frustasi. Pribadi, jenis-jenis culture shock yang mungkin kita temui ketika kita menjadi mahasiswa baru, bagi teman-teman yang berpindah tempat dari dari kota A ke kota B ataupun dari sekolah A ke perguruan tinggi ya, dari sekolah ke perguruan tinggi. Yang pertama itu waktu kita awal-awal datang ya, yang kita temui itu biasanya makanan. Jadi tentunya kita pasti membutuhkan makanan. Jadi terkadang antara satu daerah dengan daerah yang lain itu makanannya berbeda ya pribadi. Seperti daerah yang ada di timur, saya berikan contoh pada diri saya. Seperti saya dari timur, daerah yang ada di timur itu makanannya lebih cenderung ke asin. Ketika saya berpindah ke daerah Jawa, ternyata di sini makanannya lebih ke manis. Jadi saya kurang comfortable dengan hal itu, butuh beberapa lama untuk bisa mengcomfortablekan diri. Jadi ini biasanya hal yang lumrah kita temui ketika kita berpindah tempat ya teman-teman.
Selanjutnya itu berkaitan dengan pergaulan. Jadi mungkin everybody mengalami culture shock ya dalam hal pergaulan, karena kita akan menemui beberapa karakter dari beberapa budaya yang berbeda, dari beberapa daerah yang berbeda, di mana mereka dari daerah masing-masing datang ke tempat itu berkumpul, membawa budaya mereka sendiri-sendiri, dan mungkin ini akan menyebabkan everybody sekalian mengalami culture shock. Mungkin saja kenapa hal ini terjadi, karena beberapa yang dianggap lumrah oleh teman-teman dari daerah A misalnya, ketika bertemu dengan Anda itu, Anda merasa itu bukan suatu sikap yang seharusnya, tapi mereka menganggap itu biasa aja, seperti itu. Dan ini mungkin bisa menyebabkan culture shock bagi everybody sekalian. Kemudian everybody masih ada kaitannya juga dengan pergaulan, yaitu lingkungan pertemanan. Kurang lebih sama ya dengan lingkungan pergaulan. Mungkin Anda akan menemukan beberapa teman yang karakternya jauh berbeda dari teman-teman yang Anda temukan di lingkungan sebelumnya. Kemudian berikutnya juga ada masalah lingkungan. Misalnya di tempat sebelumnya lingkungannya agak panas, kemudian kalian berpindah itu dingin banget, dan ini butuh waktu beberapa saat untuk mengkomfortabelkan diri. Misalnya saya kemarin ada di timur lumayan panas, ketika saya pindah ke daerah Jawa, khususnya di Bogor suasananya lumayan dingin, jadi saya butuh beberapa selimut untuk memakainya. Jadi itu masih termasuk jenis culture shock yang mungkin Anda temui ketika Anda berpindah tempat. Kemudian berikutnya tentang culture shock yang mungkin jenis culture shock yang mungkin Anda temui ketika Anda melakukan perkuliahan atau berada di lingkungan kampus. Jadi yang pertama untuk jenis culture shock ketika kita sudah berada di lingkungan kampus itu biasanya ada dua rumpun, biasanya rumpun IPA dan rumpun IPS. Jadi biasanya everybody rumpun IPA itu mereka memiliki cukup banyak tugas, di mana mereka ada kuliah, tugas, kadang-kadang juga presentasi, praktikum, laporan. Jadi lumayan banyak yang mereka harus lakukan, dan juga walaupun misalnya di sekolah sebelumnya anak IPA, tetapi anak IPA di zaman SMA itu tidak seberat anak IPA waktu kuliah. Apalagi misalnya Anda mengambil jurusan atau departemen kuliah Anda itu biologi, fisika, kemudian kimia, dan juga biasanya teknik. Itu mungkin bisa saja Anda akan mengalami culture shock yang cukup tinggi jika Anda berada di rumpun itu ketika Anda belum siap menerima segala kondisi yang ada di kampus. Dan kalau misalnya rumpun IPS, mereka ya dari hal yang saya amati, karena di sini saya merupakan bagian dari rumpun IPA ya, mereka mungkin mereka hanya memiliki kuliah, tugas seperti itu, presentasi, dan mereka banyak bersosial di lingkungan organisasi. Dibanding untuk kuliahnya tidak terlalu berat, tidak sepadat kita, karena memang kita yang cukup menyita waktu bagian rumpun IPA itu adalah praktikum dan laporannya. Kemudian everybody tentang kuliahnya. Mungkin dalam lingkup pendidikan sebelumnya di zaman SMA itu pembelajarannya masih mudah, atau mungkin masih gampang Anda pahami. Dan juga persaingan dengan teman, Anda bisa bertanya sesuka hati dengan teman karena ya sudah akrab misalnya. Tetapi di perkuliahan ada juga yang gampang, tapi hanya di semester 1 dengan semester 2. Kemudian selanjutnya untuk semester tinggi itu lumayan sulit untuk materi kuliahnya. Selanjutnya everybody kuliah ini berkaitan dengan jamnya atau waktu mungkin. Mungkin ketika Anda di pendidikan sebelumnya di SMA, Anda pergi di sekolah jam 7 misalnya, pulang jam 2 atau jam 3 atau jam 4 misalnya ya. Tapi kalau di perkuliahan itu berbeda, di mana jamnya itu misalnya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, jam 8 masuk, jam 10 pulang, terus jam 4 lagi masuk, jam 5 lagi selesai, jam 5 lagi pulang, seperti itu. Jadi ada jam-jam kosong tertentu yang Anda tidak perlu harus berada di kampus, Anda bisa mencari kegiatan lain. Tapi jangan ini juga bisa menjadi culture shock bagi teman-teman
sekalian mungkin mereka belum comfortable dengan kondisi yang seperti ini, sehingga mungkin lupa waktu seperti itu, masih terbawa-bawa dengan kondisi sekolah sebelumnya. Kemudian untuk berkaitan dengan kuliah ini lagi, berkaitan juga dengan cara dosen memberikan kuliah, tentunya berbeda dengan cara guru memberikan pelajaran pribadi. Terkait juga dengan misalnya dosen memberikan tugas ke Anda, ketika Anda diberikan tugas, dosen akan memberikan instruksi bahwasanya hari ini dikumpul. Anda kumpul tidak kumpul itu tergantung pada nilai Anda. Kalau misalnya Anda tidak kumpul, ya tinggal dikurang saja nilai Anda. Kalau di zaman SMA kan dicari-cari. Misalnya Anda tidak kumpul tugas, maka Anda akan dicari oleh guru. Tetapi di zaman kuliah Anda tidak akan lagi dicari oleh dosen Anda. Anda mau kumpul tugasnya atau tidak itu terserah Anda. Mereka tinggal akan memainkan di nilai. Kalau Anda mengumpul ya ada nilai, kalau tidak mengumpul ya tidak ada nilai. Tidak ada nilai, tentunya Anda harus mengulang lagi mata kuliah itu di semester berikutnya. Jadi masih ada tahun-tahun berikutnya atau ada semester berikutnya untuk mengulang nilai. Jadi jangan berharap seperti masa SMA ya pribadi, dicari-cari ketika kita tidak mengumpulkan tugas. Kemudian praktikum pribadi yang sudah saya bahas juga tadi, praktikum ini walaupun di zaman SMA bagi yang rumpun IPA misalnya ada praktikumnya, tetapi tidak terlalu berat. Mereka hanya praktikumnya dibimbing oleh guru, kemudian misalnya membuat laporan yang seadanya misalnya. Tapi kalau di kuliah Anda praktikumnya cukup berat ya pribadi, cukup banyak memakan waktu, karena itu diselingi dengan pembuatan laporan. Kadang-kadang rumpun IPA ketika praktikum selesai mereka langsung buat laporan, dan ini mungkin akan membuat Anda mengalami shock culture. Anda tidak mampu beradaptasi dengan baik di sana, maka Anda perlu adaptasi yang baik dalam hal ini pribadi. Kemudian tentang senior junior. Kalau tentang senior junior ini sebenarnya masih kurang lebih sama ya dengan jenjang pendidikan sebelumnya yang saya temui. Tetapi kadang-kadang di kampus itu masih awal-awal masuk, senior terkadang sedikit otoriter ke kita. Beberapa senior kadang sedikit otoriter ke kita, tetapi mereka itu hanya main-main kok, tidak seriusan, hanya sedikit menguji mental kita sebenarnya. Kemudian berikutnya itu tentang persaingan. Jadi tentang persaingan dalam hal belajar misalnya, dalam hal prestasi di lingkungan kampus itu tidak akan terlalu kentara seperti hal yang saya alami, tidak akan terlalu kentara tapi nyata. Antara teman itu persaingannya lumayan pribadi. Mungkin di sekolah sebelumnya ya, di sekolah sebelumnya akan menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan itu biasanya setiap semester akan disebutkan. Tetapi untuk kuliah itu, untuk persaingan ini tidak disebutkan sama sekali. Anda tinggal pada saat akhir semester akan keluar nilai Anda seperti apa, tidak akan disebutkan. Dan mungkin hanya baku tanya-tanya antar teman berapa IPK-nya seperti itu. Kemudian pribadi hal jenis-jenis culture shock yang mungkin kita temui sebagai mahasiswa baru itu adalah waktu. Jadi tadi saya sudah menjelaskan juga terkait dengan waktu ini ya. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa pribadi, waktu luangnya kita berkurang, kemudian juga istirahatnya kita tentu berkurang. Kadang kita harus bergadang sampai larut malam untuk menyelesaikan beberapa tumpukan tugas. Apalagi anak-anak yang rumpun IPA ya, atau rumpun MIPA itu tugasnya cukup banyak, apalagi dibarengi dengan praktikum dan juga laporan. Jadi kadang kita melewatkan malam tanpa terlelap sedikit pun. Bahkan terkadang di semester-semester tertentu itu ada praktikum yang cukup banyak, dimana nulis praktikumnya kadang sampai pagi, seperti itu pribadi, apalagi dengan tambahan tugas lainnya ya. Kemudian berkait dengan keuangan. Jadi mungkin pribadi sekalian akan kaget juga dengan masalah keuangan ini ya pribadi. Untuk keuangan ini sendiri, terkadang kita sulit memanage keuangannya, sehingga belum waktunya akhir bulan sudah habis, terlalu banyak yang kita mau beli ini dan itu, sehingga kita memiliki cenderung boros terhadap keuangan.
Kemudian berikutnya pribadi terkait dengan organisasi. Mungkin di sekolah sebelumnya organisasinya itu terkait dengan ekstrakurikuler, tetapi di kampus itu banyak sekali organisasi dan mungkin Anda akan ditawarkan beberapa senior terkait dengan organisasi ini dan Anda memilah organisasi mana yang Anda ingin pilih sehingga itu menjadi baik untuk pengembangan diri Anda ke depannya. Jangan sampai Anda mengalami culture shock dalam hal organisasi, terlalu banyak organisasi yang Anda pilih dan organisasinya juga mungkin tidak sesuai dengan passion Anda sehingga menyebabkan Anda shock. Seperti itu Anda tidak bisa membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Saya itulah pribadi jenis-jenis culture shock yang mungkin Anda temui ketika menjadi mahasiswa baru, mulai tadi dari makanan, kemudian pergaulan, fashion, sampai dengan perkuliahan, mulai dari rumpun IPA, rumpun IPS, kemudian bagaimana kuliahnya, tentang dosennya, tugas, praktikum, hubungan senior junior, kemudian persaingan juga, waktu, keuangan, dan juga organisasi di lingkungan kampus itu sendiri. Saya pribadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.